Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu-waktu yang kita lewati selama ini. Hari ini kita sedikit kita ambil 10 menit untuk belajar, dan 10 menit nanti saya akan ambil nilai. 10 menit kita gunakan untuk belajar, dan 10 menit lagi nanti saya akan ambil nilai. Baik, kita masuki pembahasan baru, al-imanu billah wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Ini banyak sekali nih, baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala rentetkan kalimatnya, beriman kepada Allah, setelah itu baru beriman kepada hari kiamat. Ya, contoh seperti di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berbicara yang benar, bicara yang baik. Kalau tidak bisa, maka diam. Nah, ini menunjukkan pentingnya beriman dengan hari kiamat. Pentingnya beriman dengan hari kiamat, karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara berurut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, Allah sebutkan secara berurut di sini. Ya, ini menunjukkan pentingnya beriman kepada hari kiamat, dan banyak orang yang jatuh ke dalam kesalahan dalam makna beriman kepada hari kiamat. Jadi tatkala seorang muslim mengatakan saya beriman kepada hari kiamat, maka keimanannya ini dimulai setelah peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian. Disitulah dia bermulai. Jadi bukan hanya sekadar hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, tidak. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian, maka disinilah mulai al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari kiamat. Baik. Mana al-imanu bil yaumil akhir? Apa makna iman dengan hari kiamat? Apa makna iman dengan hari kiamat? Maknanya adalah at-tasdiqul jazim bi wuqu'i hadzal yaum, yaitu membenarkan dengan pasti bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Hari kiamat itu pasti akan datang. Fayu'minu kullu wahidin minna bi anna Allah ta'ala yab'atsun nasa minal qubur. Setiap orang harus beriman kepada Allah bahwa Allah akan membangkitkan manusia dari kuburan-kuburan mereka, dari tempat-tempat mereka dikubur. Thumma yuhasibuhum wa yujazihim ala a'malihim. Kemudian mereka dihisab. Setelah itu dibalas berdasarkan amalan-amalan yang mereka lakukan.
hatta yastakirra ahlul jannah fi manazilihim wa ahlun nar fi manazilihim, hingga akhirnya penduduk surga tinggal di surga dan penduduk neraka tinggal di neraka. Jadi beriman itu adalah kita mengimani hari kiamat akan terjadi. Hari kiamat akan terjadi, dan ketika terjadi manusia akan dibangkitkan dari kubur-kuburan mereka, dan mereka akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan ditimbang amalan-amalan mereka. Nah, para ulama juga ada yang mengatakan bahkan diri-diri mereka ditimbang, hingga akhirnya mereka, orang kafir langsung dimasukkan ke dalam neraka. Adapun orang-orang muslim, orang-orang mukmin, maka dibentangkan di dalam neraka tersebut jembatan, dan mereka disuruh untuk berjalan di jembatan tersebut. Orang-orang muslim disuruh berjalan di jembatan tersebut. Maka di antara mereka ada yang berjalan secepat seperti kedipan mata, ada yang berjalan seperti kilat, ada yang berjalan seperti berlari kencang, seperti kuda yang berlari, ada yang berjalan itu dengan jalan pelan, bahkan ada yang sampai merangkak, ada yang terjatuh ke dalam neraka. Sehingga ketika yang sampai tersebut mereka masuk ke dalam surga, yang jatuh ke dalam neraka, maka mereka masuk ke dalam neraka, hingga Allah Subhanahu wa taala nanti akan ampuni mereka yang masuk ke dalam neraka ini dan akan dikeluarkan dari neraka hingga mereka menjadi penduduk surga. Nah, ini keimanan dengan hari kiamat. Keimanan juga dengan hari kiamat juga bermula dari setelah meninggalnya manusia, yaitu ketika manusia dicabut oleh malaikat, yaitu tatkala manusia berada di dalam kondisi sakaratul maut. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sangat panjang, manusia ketika berada di dalam kondisi sakaratul maut, maka malaikat-malaikat turun kepada manusia tersebut. Jumlahnya sangat banyak sekali, sejauh mata memandang, dan mereka menunggu nyawa tersebut atau ruh seorang tersebut dicabut. Jika dia ruhnya adalah ruh yang mukmin, maka malaikat-malaikat yang datang tersebut mereka membawa kain kafan yang berasal dari surga dengan aroma yang sangat wangi sekali, dan yang nanti akan dipakaikan kepada orang yang meninggal tersebut, ruhnya tersebut. Kemudian setelah itu datanglah malaikat maut, kemudian menyuruh ruh orang yang dalam kondisi sakaratul maut tersebut untuk keluar, hingga keluarlah seperti tetesan air yang keluar dari mulut cangkir atau bibir cangkir atau bibir teko, ya, tempat minum. Seperti itu keluarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu jiwanya seorang mukmin, maka malaikat-malaikat yang jumlahnya sangat banyak tadi, mereka langsung mengambil ruhnya tersebut dan meletakkannya di kain kafan yang aromanya sangat wangi sekali. Kemudian mereka akan berangkat menuju langit, dan setiap kali mereka melewati pintu-pintu langit, maka para malaikat-malaikat penjaga pintu langit akan berkata, ini siapa? Ini ruhnya siapa? Nah, kalau seandainya ruhnya seorang mukmin, maka diberikan lewat sampai seterusnya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat tersebut, kembalikan dia ke bumi, kembalikan dia ke tempatnya, kemudian perlihatkan kepada dia surga, dan dia diberikan kenikmatan-kenikmatan ketika ruh tersebut berada di alam barzakh, sehingga pintu surga dibuka untuk dia dan diperlihatkan bagaimana indahnya surga ketika dia berada di alam barzakh. Kemudian kuburan tersebut atau kubur tersebut, alam barzakh tersebut diperluas untuk diri dia, diperluas sejauh mata memandang. Nah, tatkala ruhnya keluar dari jasadnya, malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada dia tentang Islam, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Islam, kemudian tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ruh tersebut mudah menjawabnya. Kalau dia ruhnya ruh seorang mukmin. Adapun jika ruhnya tersebut adalah ruhnya orang kafir,
maka dia akan sulit untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Akan sulit untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian apa? Kemudian ruh tersebut dibawa ke langit. Namun malaikat penjaga pintu langit menolaknya, tidak memberikan lewat untuk melewati langit pertama. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lemparkanlah roh tersebut ke tempatnya, ke bumi kembali. Hingga akhirnya roh tersebut dilemparkan ke bumi, kemudian diperlihatkan kepada dia bentuk neraka yang dahsyatnya luar biasa. Kemudian dipersempit alam barzakh tersebut, kuburannya tersebut, hingga meretakkan tulang-tulangnya, mematahkan tulang-tulangnya. Kemudian dia melihat bagaimana ngerinya neraka, dan dia pun meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, lamakanlah datangnya hari kiamat. Karena apa? Karena dia merasakan adab di alam barzakh saja sudah sangat sakit sekali, apalagi adab nanti di neraka. Nah, ini termasuk bentuk beriman dengan hari kiamat. Wal imanu bil yaumil akhir ahadu arkanil iman. Beriman dengan hari kiamat itu adalah salah satu dari rukun iman. Fala yasihul imanu illa bihi. Tidak sah imannya seseorang kalau tidak beriman dengan salah satu dari rukun iman. Misalnya dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada malaikat, dia beriman kepada nabi, dia beriman kepada kitab-kitab dan yang lainnya, tapi dia nggak beriman kepada hari kiamat, maka dia kafir. Dia tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah rukun, ini adalah pondasi keimanan seseorang. Ini adalah rukun iman. Maka semua harus diyakini, semua harus diimani. Tidak boleh ada satupun dari rukun iman tersebut yang diingkari. Kalau ada yang diingkari atau tidak beriman dengan salah satu rukun iman tersebut, maka orang tersebut kufur. Baik. Wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu thalathatu umur. Beriman dengan hari kiamat itu meliputi 3 perkara. Apa itu? Al imanu bil ba'thi wal hasyar, yaitu beriman dengan hari kebangkitan dan padang mahsyar. Kemudian al-imanu bil hisab wal mizan, yaitu beriman dengan hisab dan mizan, timbangan. Dan yang ketiga adalah al-imanu bil jannah wan nar, beriman dengan surga dan neraka. Taib, hanya sampai di sini dulu, insyaallah nanti akan kita jelaskan perinciannya, yaitu tentang beriman dengan hari kebangkitan dan padang mahsyar, beriman dengan hisab dan mizan, kemudian beriman dengan surga dan neraka. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita jelaskan. Tapi kita ambil 10 menit untuk untuk tugas. Jadi silahkan, saya akan bacakan nanti pertanyaannya. Jawabannya insyaallah ringkas. Jawabannya cukup ringkas. Jadi kalian hanya menulis jawabannya saja, tidak perlu menulis pertanyaan. Tidak perlu menulis pertanyaan. Kalian cukup menulis jawabannya saja. Biar apa? Biar nanti ketika difoto tidak banyak makan kuota. Biar satu saja yang difoto. Nah, dikirim ke WA saya. Nah, jadi pertanyaannya cukup ringkas, jawabannya cukup ringkas. Hanya ditulis jawabannya saja. Dan jangan lupa tulis nama dan kelas. Tulis nama dan kelas. Usahakan tulisannya agak rapi agar bisa saya baca, karena nanti langsung saya ponten. Kemudian nanti insyaallah akan saya kirim kembali kepada kalian semua berapa nilainya. Baik. Dan jangan lupa kirim ke WA saya, dan ingat jangan ke nomor WA lama, karena nanti khawatir tertimpa-timpa dengan pesan-pesan WA yang lain. Kirim ke nomor WA saya yang baru. Ini khusus untuk sekolah, yaitu kirim ke nomor 0819 9000 0754. Sekali lagi 0819 9000 0754. Ya, 0819 9000 0754 atau 0819
900754. Kirim kemari dan paling lambat jam 12 sampai zuhur besok siang. Kalau ternyata lewat dari zuhur besok siang, maka nilainya akan saya kurangin 1. Jadi kalau nilainya dia benar semua ponten 10, tapi karena dia lewat ngirimnya setelah jam 1 siang besok, maka nilainya dia dapat 9. Jadi usahakan segera kerjakan, kemudian kirim ke WA saya 0819 900754. Baik. Pertanyaannya ada 10 pertanyaan. Insyaallah jawabannya ringkas-ringkas semua. Nomor 1. Siapa yang menciptakan manusia, bumi, dan seluruh alam semesta? Gampang kan? Ini nomor 1. Nomor 2. Apa tujuan Allah menciptakan manusia dan jin? Apa tujuan Allah menciptakan manusia dan jin? Baik. Nomor 3. Rukun Islam ada 5. Sebutkan. Rukun Islam ada 5. Sebutkan. Baik. Pertanyaan nomor 4. Mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, dan mengenal agama Islam dengan dalil dikenal dengan istilah apa? Yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil dikenal dengan istilah apa? Baik. Nomor 5. Sebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kakek beliau. Kakek beliau yang pertama aja. Jadi sebutkan nama Nabi, siapa nama beliau, bin siapa bapaknya, bin siapa kakeknya. Jadi tulis siapa nama beliau, nama bapak beliau, dan nama kakek beliau. Fulan bin Fulan bin Fulan. Baik. Nomor 6. Tauhid terbagi 3. Sebutkan ketiga tauhid tersebut. Tauhid terbagi 3. Sebutkan ketiga tauhid tersebut. Baik. Nomor 7. Beriman bahwa Allah Maha Pengatur seluruh alam semesta disebut dengan tauhid apa? Baik. Nomor 8. Beriman bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah oleh seluruh manusia disebut tauhid apa? Nomor 9. Beriman bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Ini dikenal dengan tauhid apa? Baik. Terakhir nomor 10. Sebutkan sifat yang Allah jelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang faizun, orang-orang yang beruntung di dalam surah Al-Asr. Ada 4 sifat itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr atau Wal Asr. Nah, tuliskan keempat sifat tersebut yang tertulis di dalam surah Al-Asr. Baik, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi silahkan jawab, jangan lupa tulis nama dan tulis kelas dan kirim ke nomor saya tadi. Jangan nomor yang lama, karena kalau kalian kirim ke nomor yang lama nanti khawatir tertimpa-timpa dengan pertanyaan-pertanyaan orang. Jadi kirim ke nomor baru
0819 9000 0754. Kirim kemari, jangan kirim ke nomor yang lama ya. Dan jangan lupa sampai batas waktunya sampai jam 1 siang besok, sampai menjelang zuhur. Kalau seandainya ada yang ngirim setelah zuhur, maka nilai bisa saya kurangi. Nah, demikian anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri, insyaallah di pekan berikutnya kita akan kembali bahas lanjutan dari kitab tauhid ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.